Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai pada pertemuan kita yang kedua, kemarin sudah saya berikan dasar bahwa materi pertama kita adalah mengenai pengetahuan dasar geografi atau segala sesuatu hal yang berkaitan dengan geografi. Geografi di waktu SMP kelas 7-9 itu masuk dalam materi PS Terpadu. Jadi mungkin ada beberapa yang sudah kalian pelajari di SMP akan kita bahas kembali di sini. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat dulu apa toh geografi. Jadi di sini saya katakan sebagai konsep mengenai geografi. Geografi berasal dari bahasa Yunani, geo itu bumi, graphein atau graphos itu mencitrakan, mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan. Maka untuk geografi bisa dikatakan sebagai sebuah gambaran ataupun pencitraan tentang bumi. Nah, di sini tidak hanya buminya saja, tetapi semua yang ada di atasnya, di atas bumi, lalu tempat berdiri di dalam bumi maupun proses yang terjadi dalam semua kegiatan aktivitas bumi dan manusia. Nah, ada beberapa titik pandang tentang konsep geografi dari beberapa ahli. Nanti untuk konsep dasar geografi dari beberapa ahli, pengertian geografi bisa kalian cari sendiri, bisa kalian lihat. Satu, bumi sebagai tempat tinggal. Karena bumi ini tidak hanya menjadi tempat tinggal manusia, tapi juga menjadi tempat tinggal bagi hewan, tumbuhan maupun mikroorganisme yang ada di dalamnya. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan lingkungannya, ada interaksi, baik interaksi yang positif maupun interaksi yang negatif. Yang ketiga, ada dimensi ruang dan dimensi historis. Jadi ruang di sini tidak hanya ruang secara langsung. Kita lihat, kamu punya ruang kelas, kamu punya ruang guru, punya ruang makan, punya ruang terbuka hijau. Di sini tidak hanya ruang-ruang yang bisa kita lihat secara langsung, tetapi juga ruang-ruang yang tidak bisa dilihat, tapi dia ada. Jadi ada ruang-ruang virtual secara geografis, ini juga kita pelajari. Lalu ada sejarahnya, kenapa kok bisa muncul sebuah ruang ataupun tempat. Yang keempat, ada pendekatan. Jadi tidak hanya kalian yang PJKT, di sini juga ada PJKT-nya, ada pendekatannya, yaitu pendekatan spasial secara keuangan. Yang kedua secara lingkungan, ekologi, dan ketiga sebagai regional atau wilayah. Karena setiap ruang, setiap tempat bisa jadi merupakan wilayah bagian dari teritorial sebuah negara ataupun pemerintahan. Yang masih digunakan, yang masih bertahan sampai sekarang, dan ini merupakan sebuah pengertian geografi yang paling fenomenal dari seminar lokal karya peningkatan kualitas pengajaran geografi di IKU Semarang tahun 1988. Geografi adalah ilmu yang mempelajari persamaan, perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang lingkungan dan wilayah dalam konteks keuangan. Di sini fenomena geosfer adalah segala sesuatu yang berhubungan, yang terjadi di bumi. Awan itu fenomena geosfer, angin fenomena geosfer, gerakan laut, air laut itu juga fenomena geosfer, hujan geosfer. Jadi segala sesuatu yang bisa kita lihat kaitannya dengan bumi semua adalah fenomena geosfer. Nah, lalu bagaimana dengan fenomena kegiatan manusia? Apakah masuk dalam fenomena geosfer? Ya, ini juga termasuk fenomena geosfer. Cuma beda sudut pandang. Sudut pandang apa? Lingkungan dan wilayah. Konteksnya di mana? Ruangan tempat terjadinya. Ini yang tadi saya nyatakan dengan beberapa ahli dari Eratosthenes. Tulisan mengenai bumi. Ptolemeus, penyajian bumi melalui sebuah peta dari sebagian ataupun seluruh permukaan bumi.
Jadi kalau kalian ingat waktu masih kecil ingat dengan Dora, aku peta. Nah, ini adalah geografi. Yang ketiga, dari akal objek, geografi adalah hubungan antara kehidupan dengan lingkungan fisik. Apa lingkungan fisik? Lingkungan tempat kita tinggal. Ada batu, ada tanah, air, udara, itu fisik semua. Lalu Bintarto, ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat bumi, menganalisis gejala alam, penduduk, corak yang khas, serta berusaha untuk mencari fungsi dan unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi kalau Bintarto ini memberikan sebuah pengertian yang cukup detail, tidak hanya buminya saja, tapi juga gejala alam, juga manusia yang tinggal di atasnya, juga corak yang muncul akibat adanya gerakan bumi, sifat penduduk, lalu fungsi dan unsur bumi dalam ruang dan waktu. Bumi itu selalu berubah. Dari James, bumi adalah geografi adalah induk dari semua ilmu pengetahuan. Jadi banyak bidang ilmu pengetahuan selalu dimulai dari keadaan permukaan bumi, baru beralih pada studi masing-masing. Maka dikatakan geografi sebagai induknya ilmu. Kalian mungkin yang dulu nyesel masuk IPS tidak masuk ke IPA, itu bisa berpikir, lah kenapa kok ini bisa masuk ke geografi, bisa masuk ke IPS? Karena apa? Dia jadi induknya dulu. Induknya, kamu mau belajar biologi, biologi itu di mana? Biologi itu kan ilmu mengenai tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan tinggalnya di mana? Hidupnya di mana? Di bumi. Berarti apanya dulu yang mau dipelajari? Buminya dulu. Berarti mana sama anak kamu sama anak IPS, sama anak IPA? Mana anak IPS karena belajar buminya duluan. Tidak usah takut. Sama-sama belajar. Ini contoh fenomena geosfer. Tadi sudah saya jelaskan sedikit bagian-bagiannya. Jadi batuan, kaitan sama batuan juga geosfer, berkaitan dengan udara tadi juga geosfer, makhluk hidup itu juga geosfer, air juga geosfer, manusia juga geosfer. Jadi untuk pertemuan kedua kita cukup sampai fenomena geosfer. Cukup sampai fenomena geosfer. Kita kembali pada pertemuan ketiga, keempat pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.